Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta dengan NIM 2301 12023 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Baik, tujuan saya melakukan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid. Dapat kita ketahui bahwa tajdid merupakan gerakan pembaruan yang mencakup pencerahan dan mengembangkan dalam kehidupan modern sesuai dengan ajaran Islam. Adapun model tajdid Muhammadiyah berfokus pada pembaruan dengan menghadirkan amal usaha nyata yang relevan dengan kebutuhan zaman, di mana meliputi dari pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat yang semuanya diarahkan untuk menjadikan Islam sebagai agama kemajuan dan pemecah masalah kehidupan. Adapun model kedua yaitu model tajrid atau pemurnian, di mana merujuk pada aspek akidah dan ibadah, mengambil pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih tanpa tambahan atau penyimpangan. Adapun model tajrid Muhammadiyah menitik beratkan pada pemurnian akidah dan ibadah dari unsur-unsur yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah seperti TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tajrid juga menekankan pada keseimbangan antara menjaga kemurnian agama Islam dengan kemajuan modern, sehingga tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Yang ketiga yaitu watak Muhammadiyah, yaitu menyeimbangkan perubahan dan pembaruan dengan tuntunan zaman berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, di mana yang pertama yaitu nilai-nilai sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Teologi Al-Ma'un menekankan pentingnya membantu sesama, khususnya kaum lemah seperti fakir miskin dan anak yatim. Yang kedua, adapun bentuk gerakan sosial Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang pertama, mengelola sekolah modern, madrasah, dan perguruan tinggi. Yang kedua, bidang kesehatan, di mana mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesehatan. Adapun yang ketiga, ekonomi, membina koperasi bank syariah dan usaha mikro. Adapun selanjutnya kaderisasi melalui program pengkaderan formal dan informal seperti Baitul Arkam. Dan yang terakhir resume Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Yang ketiga, revitalisasi dilakukan melalui penguatan organisasi, peningkatan kualitas amal usaha, dan pengembangan model pendidikan yang relevan dengan isu-isu kemanusiaan. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Oktober 1912 di Desa Kauman, Yogyakarta, dengan visi memajukan umat Islam melalui pendidikan modern yang berbasis Islam. Yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah bertujuan mencetak individu bertauhid murni, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, model pendidikan Muhammadiyah, di mana berfokus pada ilmu agama dan ilmu umum. Bentuk pendidikan Muhammadiyah adalah yang pertama yaitu pondok pesantren mu'allimin atau mu'allimat Yogyakarta, di mana menekankan pengajaran agama Islam secara mendalam dan sekaligus mempersiapkan kadar ulama. Yang kedua yaitu madrasah, pendidikan berbasis kurikulum Departemen Agama yang ibtidaiyah atau setingkat SD, sanawiyah setingkat SMP, dan aliyah tingkat SMA. Yang ketiga yaitu sekolah formal, mengikuti kurikulum nasional di bawah Kementerian Pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA atau SMK, dengan tambahan mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan atau AIK. Yang terakhir yaitu perguruan tinggi. Muhammadiyah memiliki berbasis universitas, politeknik, dan akademik yang menawarkan pendidikan modern berbasis nilai-nilai Islam. Semua pendidikan Muhammadiyah
Yang keempat, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia berakhlak luhur, luas pandangan, dan memiliki kemampuan dinamis menghadapi perubahan zaman. Yang kelima, tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah, di mana meningkatkan mutu pengajaran. Yang pertama yaitu akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, revitalisasi melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan kolaborasi. Bagian D, Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemberdayaan perempuan memberikan perhatian besar pada pendidikan perempuan melalui pengajian, kursus, dan sekolah perempuan. Adapun yang kedua yaitu kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah memandang laki-laki dan perempuan setara dalam hak dan tanggung jawab apapun itu. Kesetaraan ini diimplementasikan dalam pendidikan, politik, dan kehidupan sosial. Selanjutnya, peran perempuan Muhammadiyah. Melalui Aisyah dan Nasyiatul Aisyah, Muhammadiyah melatih perempuan dalam berbagai bidang seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Yang bagian E, Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, di mana yang pertama, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki potensi besar, termasuk keimanan, pengetahuan, dan jejaring anggota. Yang kedua, Muhammadiyah dan kelas menengah. Kelas menengah mendukung Muhammadiyah dalam membangun gerakan ekonomi. Namun, dalam gaya hidup hedonis, kelas ini menjadi tantangan tersendiri untuk diarahkan para perilaku ekonomi Islami. Yang ketiga, pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Meskipun memiliki banyak peluang, gerakan ekonomi Muhammadiyah menghadapi berbagai tantangan dan rintangan seperti etos kerja yang rendah, kurangnya sinergi antara elemen organisasi, dan keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya. Yang keempat, model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah perlu menciptakan model gerakan yang inovatif dan melibatkan anggota secara eksternal dan internal dalam pengembangan amal usaha, kooperasi, dan pendampingan dari perguruan tinggi. Muhammadiyah menjadi solusi potensial untuk memajukan gerakan ekonomi ini. Yang selanjutnya, peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Yang pertama, kita adalah garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah. Aspek penting kita Muhammadiyah meliputi yang pertama, misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, pentingnya kesalehan individu dan sosial. Yang ketiga, peran dalam masyarakat. Yang keempat, partisipasi politik dan konstruktif. Yang kelima, fleksibilitas dan inklusivitas. Dan yang terakhir, strategi tajdid. Yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai bagian dari pendidikan NKRI, di mana yang pertama pendiri dan pelopor pergerakan nasional, yang kedua kontribusi terhadap proses kemerdekaan, yang ketiga negara Pancasila, Darul Ahdi Wasyahadah, yang keempat kegiatan nyata di masyarakat, yang kelima jenjang dan kader terbaik, yang terakhir komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang ketiga, tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI, di mana memberikan pencerahan dan dengan melakukan gerakan pencerdasan dan mendirikan sekolah peningkatan kualitas kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan kehidupan sosial serta pemberdayaan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dengan membuat amal-amal usaha sebagai lapangan pekerjaan bagi warga yang membutuhkan. Yang keempat, bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan, membangun sekolah dan universitas untuk mencerdaskan bangsa. Yang kedua, kesehatan, mengelola rumah sakit dan klinik untuk pelayanan masyarakat. Yang ketiga, sosial kemanusiaan, membantu korban bencana, fakir miskin, dan anak yang terlantar. Yang selanjutnya, keagamaan, dakwah Islam berkemajuan untuk membentuk masyarakat yang religius dan berkarakter. Selanjutnya, kebangsaan,
di mana berperan aktif menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan mendukung nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.